Di episode sebelumnya, kamu sudah melihat fitur-fitur apa saja yang ada di Mini Responsible House. Di episode ini, Denia dan Aldi akan mengajakmu untuk mampir ke rumah mereka yang sudah jadi. Halo, saya Denia, founder dan CEO-nya Klinomik. Sehari-hari aku bekerja sebenarnya sebagai pengacara, tapi sekaligus sebagai content creator untuk platform social media kami yang namanya Klinomik. Halo, nama saya Aldi. Saya sehari-hari kerja di Bappenas. Di Klinomik saya bantu-bantu untuk kontennya. Mini Responsible House adalah rumah yang kami bangun dengan konsep minim karbon atau ramah lingkungan. Jadi rumahnya kecil, makanya disebut mini karena lebarnya cuma 4,5 meter kali 11 meter. Terus kita punya banyak fitur lingkungan yang kami implementasikan ketika membangun dan mendesain rumah ini. Yang pertama adalah sistem airnya, kami melakukan recycling water system. Kemudian yang kedua untuk mengenai sampah, kami mendesain dapur kami untuk memudahkan kami memilah sampah dan kemudian sebagian sampahnya yaitu yang bagian organiknya kami komposkan. Terus yang ketiga adalah material dari rumah ini ada yang memakai recycled material ya, ini ya. Kemudian yang keempat adalah space yang kecil itu memungkinkan kami untuk menghemat penggunaan AC gitu ya. Kemudian yang kelima adalah solar panel. Jadi rumah Mini Responsible House ini ada 3 lantai. Lantai pertama sebenarnya kalau lihat di gambar desain itu buat kamar utama ya, jadi kayak master bedroomnya sebenarnya. Tapi karena anak-anak aku masih kecil, sekarang si lantai pertama itu jadi kantor aku sama Aldi. Nah, terus kemudian lantai kedua itu living area termasuk dapur. Jadi digabung living area sama dapurnya. Jadi konsepnya sih kayak open space gitu. Lantai ketiga itu ada dua kamar sama 1 kamar mandi, tempat kita sama anak-anak kita tidur. Sebisa mungkin ketika kita membuat rumah ini kan emang pengen konsepnya low carbon. Sebisa mungkin juga pakai barang-barang yang ada dan nggak beli barang baru. Furniture di rumah ini sih sebenarnya ada 2 utamanya. Jadi yang memang custom made dibuat bareng sama arsitek kita ketika pembuatan rumah ini. Misalnya dapur, terus ada walk-in closet, terus ada beberapa lemari di bawah sama yang buat kayak hambalan-hambalannya gitu. Itu semua custom dari recycle woods yang memang dikerjakan oleh arsitek kami ketika membangun rumah ini, udah bagian dari paketnya lah. Nah sisanya yang kecil-kecil kayak misalnya sofa, terus lemari TV dan sebagainya itu hampir semuanya ambil dari rumah yang sebelumnya gitu. Jadi saya membantu mewujudkan idenya Denia untuk beberapa fitur terutama yang ramah lingkungan itu. Jadi untuk misalnya dapur, prinsipnya satu harus ada space yang memudahkan kami untuk memilah sampah. Kemudian yang kedua kami ingin ada kitchen island karena memang kehidupan utama kami ada di ruangan ini. Nah kemudian ya saya coba gambar-gambar, melihat space yang ada, kemudian baru diserahkan ke arsitek kami. Jadi proses pindahan ke rumah ini nomor 1 yang kita lakukan adalah kita benar-benar memilih barang apa aja yang akan kita pindahin ke sini. Space di rumah ini kan lebih kecil daripada rumah kita yang sebelumnya. Jadi storage-nya juga sangat terbatas. Jadi kita juga pilih barang-barang yang emang benar-benar dibutuhin aja. Terus yang kedua, setelah kita pilih barang-barang tersebut, kita pindahin ke sini. Barang-barang yang sisa di rumah kita yang lama itu kita pilah-pilah lagi. Sebagian ada yang kita donasikan, sebagian lagi kita kumpulkan untuk kita sumbangkan ke bank sampah dan sebagainya gitu. Jadi memang ada proses decluttering sih. Sistem penyimpanan di rumah ini sebenarnya cukup simpel karena memang barang-barangnya juga nggak terlalu banyak. Jadi untuk beberapa tempat penyimpanan juga sebenarnya kita pakai yang ada aja, misalnya untuk naruh sendok garpu gitu misalnya.
aku pakai besek-besek yang bekas sama kotak-kotak makan dari kotak-kotak makan plastik bekas takeaway gitu untuk naruh sendok-sendok. Jadi kayak simple banget sih karena memang space-nya terbatas, kita usahakan barang-barangnya juga nggak terlalu penuh supaya lebih nyaman. Composting kami bermulai dari dapur sebenarnya. Nah, jadi di dapur itu ada satu laci yang untuk menyimpan sisa makanan dan sisa masakan. Nah, setiap itu penuh kira-kira 3 harian, jadi seminggu kira-kira 2 kali, itu saya bawa dari dapur ke tempat kompos di depan. Kalau untuk proyek ke depan di rumah ini sih sebenarnya kita kan punya area untuk berkebun nih. Nah itu pengen lebih dimaksimalin lagi. Terus juga tanaman-tanamannya pengen bisa kita lebih variasiin lagi. Sama udah itu aja sih paling. So far kita udah hampir sebulan nih pindahan ke Mini Sponsable House ini. Senang banget sih karena I think I love every aspect of the house. Walaupun ada beberapa hal kecil kemarin yang menurut aku expected lah untuk terjadi. Misalnya pas kita kemarin hujan kemarin tuh ada beberapa bocor-bocor dikit gitu. Tapi kan itu udah langsung bisa ditindaklanjutikan sama kontraktor kami gitu. Terus aku juga suka banget kita punya space untuk ngopi-ngopi di atas yang kalau misalnya pagi-pagi sarapan tuh bisa duduk-duduk di situ. Dan plus kita udah ngerasain nih bayar tagihan listrik yang benar-benar lebih murah 50% karena pakai solar panel. Jadi kayak itu sih yang menyenangkan di rumah ini gitu. Kalau saya ya saya suka ya terutama yang sistem airnya. Tapi memang satu maintenance itu yang PR kami selanjutnya, terutama yang sistem air dan juga solar panel. Sebenarnya kalau saya masih masih proses adaptasi setelah sebulan juga, adalah bagian di luar itu. Jadi kalau kami keluar, maksudnya setelah selesai berkegiatan sih jam 9 malam gitu ya, mesti naik nih kan ke atas, ke kamar. Nah, keluar itu tuh saya masih kadang-kadang agak kaget sih karena itu it feels like saya keluar rumah dulu gitu baru masuk rumah lagi padahal cuma ke kamar gitu. Itu aja sih.